Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai kerajaan maritim bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Materi ini bisa kalian dapatkan ketika kalian duduk di kelas 11 untuk mata pelajaran sejarah peminatan. Mari langsung saja kita bahas materi secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Kerajaan maritim yang akan kita bahas pada video kali ini yakni yang pertama ada Kerajaan Kutai, kemudian Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sriwijaya, dan Kerajaan Majapahit. Jadi terdapat 4 kerajaan ini yang akan kita bahas. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Ini berdiri sekitar abad ke-4 Masehi. Terletak di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Adapun bukti dari Kerajaan Kutai yakni prasasti Rupa yang menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Ini menandakan bahwa bangsa Indonesia sudah meninggalkan zaman praaksara. Adapun raja-raja dari Kerajaan Kutai yang pertama adalah Kudungga yang masih menggunakan nama asli Indonesia. Kemudian ada Aswawarman. Selanjutnya adalah Mulawarman. Nah, mencapai puncak kejayaan itu pada masa Mulawarman. Kehidupan Kerajaan Kutai dalam sistem pemerintahannya bersifat monarki, yakni kerajaan di mana raja diwariskan secara turun-menurun. Kemudian ada upacara Asmaweda, yakni meluaskan wilayah dengan cara melepaskan kuda. Sejauh kuda berhenti, itu adalah wilayah kerajaan tersebut. Kemudian sistem perekonomian perdagangan sudah maju menjadi tempat singgah bagi pedagang dari Cina dan India. Adapun sistem sosial dan budaya ada Waprekaswara yakni alun-alun tempat pemujaan Dewa Trimurti agama Hindu, mengenal sistem kasta dan ada Priyata Soma yakni upacara mensucikan diri untuk masuk agama Hindu. Kerajaan yang kedua yakni Kerajaan Tarumanegara. Ini berdiri sekitar abad ke-4 Masehi hingga abad ke-7. Dari kata tarum dan nagara, tarum itu sungai, nagara itu negara. Kerajaan Tarumanegara ini diperkirakan berada di wilayah Jawa Barat. Adapun sumber sejarahnya berupa prasasti. Ada prasasti Ciareten, kemudian ada prasasti Lebak, kemudian kebun kopi, pasir awi, jambu, tugu, dan prasasti Muara Cianten. Kemudian ada catatan dari Fahian, seorang musafir Cina yang pernah singgah di Kerajaan Tarumanegara. Raja terbesarnya adalah Purnawarman, pernah memberikan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Ini merupakan gambar dari prasasti Ciareton, yang merupakan telapak kaki. Kemudian ini ada prasasti Tugu tentang pembuatan saluran air Gomati. Adapun kehidupan Kerajaan Tarumanegara, sistem pemerintahannya di sini menganut sistem monarki sama dengan Kutai. Raja merupakan penjelmaan dari dewa yang terkenal dengan istilah kultus dewa raja. Raja Purnawarman itu disamakan dengan Dewa Wisnu. Sudah menjalin hubungan dengan negara lain, terutama dengan Cina. Adapun sistem perekonomiannya diapit oleh sungai-sungai besar, kemudian bertumbuh pada bidang perdagangan dan pertanian, kemudian pembuatan saluran air Gomati dalam rangka pertanian dan lalu lintas air. Ini diresmikan dengan pembuatan prasasti Tugu. Kemudian sistem sosial dan budaya menganut agama Hindu terdiri dari golongan istana dan rakyat biasa. Ini merupakan Kerajaan Tarumanegara. Kemudian Kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar abad ke-7. Ini diperkirakan terletak di Palembang, Sumatera Selatan, di tepi Sungai Musi. Kemudian didirikan oleh Dapunta Hyang. Adapun sumber sejarahnya antara lain prasasti Kedukan Bukit, kemudian Talang Tuwo, ada prasasti Nalanda, ada Karang Berahi, Palas Pasemah, Kota Kapur, prasasti Telaga Batu, dan prasasti Ligor. Selanjutnya ada catatan dari Itsing yang pernah singgah di Sriwijaya untuk belajar agama Buddha dengan salah satu pendeta Buddha di Sriwijaya yakni Sakyakarti menerjemahkan kitab Buddha. Kemudian ada catatan perjalanan Arab, terdapat istilah untuk wilayah yang bernama Zabak dan Sribusa, itu diperkirakan adalah Sriwijaya. Kalau Itsing tadi Selivose untuk menyebutkan Sriwijaya. Mencapai puncak pada masa pemerintahan Raja Balaputra Dewa, ini masih keturunan dari dinasti Sailendra di Jawa Tengah. Adapun kehidupan Kerajaan Sriwijaya, sistem pemerintahnya bersifat monarki,
menempatkan wakil raja sebagai penguasa daerah, memiliki kekuatan militer yang besar, memiliki wilayah yang luas, makanya sering disebut sebagai kerajaan nasional pertama, kemudian menjalin hubungan diplomatik dengan negara lainnya. Adapun sistem perekonomiannya menguasai jalur perdagangan di kawasan Asia Tenggara, tepatnya di Selat Malaka, memiliki pelabuhan yang mumpuni, berhasil menjamin keamanan dalam pelayaran, memiliki armada laut yang kuat, juga di mana rakyat harus membayar upeti. Adapun sistem sosial dan budaya menganut agama Buddha, bahasa Melayu kuno menjadi bahasa pengantar. Sriwijaya juga sebagai tempat belajar agama Buddha. Adapun peninggalannya ada Muara Takus, Gending Sriwijaya, dan prasasti-prasasti tadi. Selanjutnya adalah Kerajaan Majapahit. Majapahit ini diperkirakan terletak di Trowulan Mojokerto, Jawa Timur, memiliki wilayah yang sangat luas. Ini berhasil menyatukan wilayah Nusantara. Kemudian sumber sejarahnya antara lain Kitab Negara Kertagama, Kitab Pararaton, Prasasti Sukamerta, Kudadu, Butok, Balawi, Waringin Pitu, Cagu, Karambogem, Biluluk, dan Prasasti Marahi Manuk. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya, menantu dari Kertanegara Raja Singosari. Kemudian kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan pada masa Hayam Wuruk dengan patihnya Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapa. Adapun kemunduran Kerajaan Majapahit akibat adanya Perang Parekrek atau Perang Saudara. Adapun kehidupan Kerajaan Majapahit, sistem pemerintahnya menganut sistem monarki, terdapat berbagai jabatan dalam pemerintahan. Misalnya saja ada Rakaryan Maha Menteri Katrini, ini dijabat putra-putra raja. Kemudian ada Rakaryan Mantri Rapakirakiran, ini merupakan Dewan Menteri yang melaksanakan pemerintahan. Kemudian ada Dharma Diaksa, ini merupakan pejabat hukum keagamaan. Kemudian Dharma Upati, ini merupakan para pejabat keagamaan. Ada juga Batara Sabta Prabu, ini merupakan Dewan Pertimbangan Kerajaan yang anggotanya para sanak saudara raja. Adapun pembagian wilayah Majapahit itu dibagi menjadi negara agung, mancanegara, Nusantara, dan Mitreka Satata. Sistem perekonomiannya memiliki pelabuhan Ujung Galuh, kemudian hidup dari sektor pertanian dan perdagangan menggunakan mata uang logam yang berupa gobok dan kepeng, berhasil menjamin keamanan para pedagang, memiliki armada laut yang kuat, kemudian terdapat jabatan Syah Bandar. Adapun sistem sosialnya, penduduk menganut agama Hindu, Siwa, dan Buddha. Sudah tercipta kerukunan dan toleransi. Ini terdapat dalam kitab Sutosoma, ada kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Terdapat jabatan yang mengurusi masalah keagamaan. Ada Dharma Diaksa Ring Kasugatan, itu untuk agama Buddha. Kemudian ada Dharma Diaksa Ring Kasiwaan, itu untuk agama Hindu. Karya sastra berkembang pesat pada masa kerajaan Majapahit ini. Antara lain ada kitab Sudayana, Sorandakan, kemudian Kidung Ronggolawe, ada kitab Negara Kartagama, ada kitab Sutasoma. Peninggalan lain dari kerajaan Majapahit yakni ada Candi Panataran, Candi Tikus, Candi Waringin Lawang, Candi Brahu, Gapura Bajang Ratu, kemudian ada Candi Sukoh dan Candi Cetha. Demikianlah materi mengenai kerajaan Hindu-Buddha yang bercorak maritim di Indonesia. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.